Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Rosalica Kusuma. Di sini saya akan mengkritikal review film, dan film yang saya ambil berjudul Laskar Pelangi dengan tanggal rilis 25 September 2008. Latar belakang dari film tersebut yaitu Laskar Pelangi adalah bagian pertama dari tetralogi karangan Andrea Hirata, seorang yang menulis film ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Walau sebuah autobiografi, penggunaan nama-nama fiksional menandakan bagian-bagian dari cerita dalam film ini adalah fiksi. Diawali saat SD Muhammadiyah sekolah kampung di Belitung dengan fasilitas yang sangat minim bahkan terbatas, membuka pendaftaran untuk murid baru kelas 1. Hingga saat-saat terakhir pendaftaran hanya 9 orang anak yang mendaftar dan siap masuk kelas di hari pertama. Padahal sekolah kecil ini sudah diancam untuk membubarkan diri jika murid barunya kurang dari 10 orang. Di kalangan bawah, menyekolahkan anak berarti meningkatkan diri pada beban biaya yang harus ditanggung selama bertahun-tahun, dan tertutupnya kesempatan untuk memperkerjakan di anak secara penuh waktu demi membantu mengurangi beban hidup yang semakin berat. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Zulfani, Ferdian, Ferisya Marno, Cut Mini, Ikra Nagara, Tora Sudiro, Slamet Raharjo, Matias Mucus, Rike Diah Pitaloka, Lukman Sardi, Aryo Bayu, Teku Rifni Wikana, Alex Komang, Jajang Senur, Robi Tumewau, Yogi Nugraha, M. Syukur Ramadan, Suhendri, Febriansyah, Suharyadi, Jeffrey Yunari, Dewi Rati Ayu, Marcella, dan Levina. Puncak cerita dari Laskar Pelangi yaitu awalnya Ikal disuruh oleh Bu Mus untuk membeli kapur di toko milik keluarga Aling. Ia jatuh cinta pada kuku Aling yang indah. Ia tidak pernah menjumpai kuku seindah itu. Kemudian ia tahu bahwa pemilik kuku yang indah tersebut adalah Aling. Ikal pun jatuh cinta padanya. Namun pertemuan mereka harus diakhiri lantaran Aling pindah untuk menemani bibinya yang sendiri. Kejadian tentang mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Mahar menemukan sebuah ide untuk menari dalam acara tersebut. Mereka, para Laskar Pelangi, menari seperti orang kesetanan. Hal tersebut dikarenakan kalung yang mereka kenakan dari buah yang langka dan hanya ada di Bali Tong, merupakan tanaman yang membuat seluruh badan gatal. Alhasil mereka pun menari layaknya orang yang tengah kesurupan. Namun berkat semua itu akhirnya SD Muhammadiyah dapat memenangkan perlombaan tersebut. Namun sayang, semua kisah indah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan seorang Lintang yang sangat jenius. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bahwa bukan karena fasilitas yang menunjang yang akhirnya dapat membuat seseorang sukses maupun pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan setiap impian. Beberapa hari kemudian setelah perlombaan tersebut, Lintang tidak masuk sekolah dan akhirnya mereka dan kawan-kawan Lintang dan juga Bu Mus mendapatkan surat dari Lintang yang isinya Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya kembali karena ayahnya meninggal dunia. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kesedihan yang mendalam bagi anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, saat mereka telah beranjak dewasa, mereka semua banyak mendapatkan pengalaman yang berharga dari setiap cerita di SD Muhammadiyah tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Bu Muslimah, serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal akhirnya bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-teman lainnya menjadi seseorang yang dapat membanggakan Belitung. Sudut pandang dari film Laskar Pelangi yaitu sudut pandang yang digunakan pengarang adalah sudut pandang aku sebagai tokoh utama. Tokoh aku dan semuanya yang berhubungan dengan tokoh aku menjadi pusat cerita dalam film ini. Pada akhir film ini, tokoh aku berganti dari yang semula Ikal menjadi Syahdan, yang juga termasuk dalam anggota Laskar Pelangi. Menurut saya, ini merupakan film yang sangat bagus yang diambil dari sebuah novel cerita anak negeri di pulau terindah di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Film ini juga bisa mempromosikan pulau tersebut, bahwa negeri kita ini mempunyai pulau yang sangat indah. Alur ceritanya juga bagus, sangat natural dengan kepolosan ke-10 anak Laskar Pelangi tersebut.
Saya sangat mengharapkan ada lebih banyak film-film seperti Laskar Pelangi ini, karena film-film seperti ini akan meningkatkan moral anak-anak bangsa kita bahwa kita itu bisa jika mau berjuang dan berusaha. Itu saja critical review yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.